Nasi sudah menjadi bubur adalah peribahasa yang menggambarkan perbuatan yang sudah terlanjur dan tidak dapat diperbaiki. Saudara, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang bebal karena sering melawan Tuhan. Oleh karena itu, tidak hanya sekali mereka dihukum Tuhan, bahkan karena perbuatannya mereka dicerai-beraikan Tuhan sampai ke tanah Babel. Saya dapat membayangkan bagaimana perasaan orang Israel ketika ada di Babel, saat mereka meratapi nasib pahit yang harus mereka alami. Mereka ada jauh dari tanah perjanjian, tempat di mana mereka punya kebanggaan sebagai bangsa pilihan. Dan kini, di tanah pembuangan, mereka hanyalah orang rampasan yang harus hidup dalam tekanan. Saudara, dalam kitab Yeremia 29 dicatat, sebuah surat dilayangkan sang nabi bagi umat Tuhan yang tengah ada meratap dalam penderitaan. Lewat nabinya, Tuhan hendak mengubah perspektif umat tentang penderitaan yang tengah mereka alami. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian, Tuhan memperingatkan umat untuk berhenti memikirkan masa lalu dan menangisi keadaan. Allah menghendaki orang Israel aktif dan bukan pasif karena terus-menerus merenungi nasib. Lewat perkataannya, Allah telah memberikan tujuan baru bagi orang Israel selama mereka ada dalam pembuangan. Kenapa? Jawabnya supaya mereka bisa bertahan hidup sampai Tuhan menggenapi janji penyelamatan. Saudaraku, memilih aktif dan tidak pasif saat menghadapi persoalan menjadi satu hal yang Tuhan juga hendak ingatkan kepada kita saat ini. Kita tidak boleh terjebak pada rasa frustasi menghadapi situasi. Kita harus punya kesediaan untuk mengalami proses yang Tuhan perkenankan kita alami. Karena lewat proses kehidupan, Tuhan hendak menambahkan kesabaran, iman dan daya juang dalam diri kita yang dapat Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Ingatlah, ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, semangkuk bubur terbaik tidak kalah nilainya dengan sepiring nasi. Amin.